Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat imani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih meneruskan tema sebelumnya tentang iktikaf. Apabila sebelumnya kita sudah membahas hukum-hukum dan tata cara iktikaf di bulan Ramadan, maka sekarang saat ini saya ingin menyampaikan membahas tentang adab-adab iktikaf, ya. Bagaimana seharusnya iktikaf sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagi kita yang mau beriktikaf baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, tetapi iktikaf di Ramadan ini sangat-sangat istimewa, maka kita harus memperhatikan adab-adab sebagai berikut. Yang pertama, yang bagi alal mu'takif ayyukhlisa niyatahu lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang pertama dan paling penting dalam setiap ibadah, termasuk juga iktikaf, adalah kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat ini yang akan membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, ataupun yang akan membedakan motivasi apa yang membuat kita itu iktikaf. Apakah karena ikut-ikutan, apakah karena kita ingin sesuatu yang lain, atau betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan pentingnya ikhlas ini, satu hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Tabrani. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan menerima sebuah amal dari seorang hamba kecuali yang ikhlas karena Allah dan yang dicari itu hanya keridhaan Allah. Bahkan dikhawatirkan kalau misalnya kita beriktikaf tanpa memasang niat yang betul, ya, di awal, dikhawatirkan, disebutkan dalam hadis Nabi, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa saharu. Bisa jadi, kata Nabi, banyak orang yang qaim, ya, berdiri di malam hari qiyamul lail, tetapi karena niatnya tidak ikhlas, dia hanya mendapatkan begadangnya saja, capek, kurang tidur, tapi tidak mendapatkan pahala qiyamul lail. Jadi niat ikhlas ini penting. Kemudian yang kedua, hendaklah orang yang beriktikaf itu ayyajtahida fi qiyamil layalil ashril awakhir min Ramadan. Ya, jelas harus ada mujahadah, harus ada usaha keras mengisi iktikaf itu dengan amal-amal kebaikan, membaca Al-Quran, qiyamul lail, bahkan kalau mau diselingi dengan menuntut ilmu, boleh-boleh saja, tapi harus ada unsur mujahadah, ya. Mungkin karena tidak biasa kita qiyamul lail, tidak biasa kita baca Quran banyak-banyak, tidak biasa kita diam lama-lama di masjid, maka harus ada mujahadah. Kemudian yang ketiga, hendaklah orang yang beriktikaf itu ayyajtanibal mu'takif ma la ya'nihi minal aqwali wal a'mal. Orang yang beriktikaf itu hendaklah dia menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Ya kan, dari awal kita menegaskan bahwa iktikaf ini bagaimana upaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah. Tapi kalau misalnya dalam iktikaf itu kita banyak berbincang, banyak ngobrol, apalagi yang urusan dunia, maka tidak sampai hakikat iktikaf, tujuan iktikaf itu. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Bahkan terkait dengan kita hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan perbuatan kita, ya.
Umar ibnu Khattab itu mengatakan suatu perkataan yang cukup bagus ya untuk kita ketahui. Kata beliau, Umar bin Khattab, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Barang siapa yang banyak ucapannya, banyak bicaranya, maka kemungkinan besar banyak juga salahnya. Wa man kathura saqatuhu qalla haya'uhu. Dan barang siapa yang banyak salahnya, ya banyak celaknya, maka akan sedikit rasa malunya. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Dan barang siapa orang yang sedikit rasa malunya, tidak punya malu, maka sifat wara'nya, sifat zuhudnya juga berkurang. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Dan barang siapa yang tidak wara' ataupun sedikit sifat wara' zuhudnya, maka hatinya akan menjadi mati. Sahabat imani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang selanjutnya bagi kita yang sedang ataupun mau beriktikaf adalah alla yattakhidal mu'takif i'tikafahu fil masjid fursatan liliqa'i ashabihi wal ijtima' bihim. Janganlah orang yang beriktikaf itu menjadikan kesempatan iktikaf untuk ketemu dengan teman-temannya, ya, berbincang, mengobrol, bahkan diskusi hal-hal yang tidak berkaitan dengan iktikaf, ya. Apalagi di masa, misalnya di masa pandemi seperti ini, sudah lama tidak ketemu offline, tiba-tiba ketemu dalam iktikaf yang online, misalnya di beberapa tempat yang mengadakan offline, ya, ketemu langsung. Nah, ini hendaklah dihindari, ya. Ya, kalau sekedar bertegur sapa, ya, kemudian berbincang seperlunya, itu tidak masalah. Jadi fokus kepada qiyamul lail, baca Al-Quran, berzikir, ya, bertafakur. Kemudian ini yang juga pasti, ya, melanda setiap kita, ya. Orang yang beriktikaf itu ayyajtanibal mu'takif al-mubalaghah fi isti'malil hatifil mahmul. Ya, orang yang iktikaf itu hendaklah dia tidak berlebihan dalam menggunakan handphone ataupun alat-alat komunikasi, ya. Sibuk dengan medsos, sibuk dengan hiburan yang ada di handphone. Saat ini kan zaman sekarang itu segala sesuatu ada di handphone, ya, ada di handphone. Jadi hendaklah, bahkan sebagian orang mungkin ada yang berani kalau iktikaf itu nggak bawa handphone, tapi ini mudarat barangkali, ya, orang keluarganya mau menghubungi dan bagaimana ada urusan yang lainnya. Kemudian hal yang tidak bagus juga ketika iktikaf itu adalah apabila seorang yang iktikaf itu terlalu banyak, ya, menggunakan waktu iktikafnya untuk tidur, ya. Ya, kalau tidur boleh ketika iktikaf, ya. Kalau tidak tidur kan pasti kesehatan kita terganggu, tetapi berlebihan ketika tidur, ya, maka itu tidak boleh. Justru sebaliknya, waktu malam itu digunakan semaksimal mungkin untuk qiyamul lail, ya. Dan insya Allah ketika iktikaf itu kan kita akan saling menyemangati. Kalau kita masih tidur dan qiyamul lail sudah didirikan, ya pasti kita dibangunkan insya Allah, ya. Atau yang lain misalnya yang barangkali, ya, orang yang iktikaf itu jangan sampai yang difikirkannya itu adalah makanan, atau misalnya begitu berbuka makanannya serba ada, banyak, berlebihan. Begitu juga ketika sahur, sehingga kalau berlebihan ketika berbuka, ketika makan malam, ataupun ketika sahur, yang ada nanti malas kita untuk beribadah. Dan yang berikutnya ini juga perlu diperhatikan, ya, karena iktikaf itu adalah kita diam di masjid, bahkan tidur di masjid, maka hendaklah kita memperhatikan kebersihan masjid. Masjid ini rumah Allah, masjid ini tempat sujud, tempat sholat yang wajib suci dari najis, maka kita harus menjaganya. Dan yang terakhir, bagi kita yang mau beriktikaf, jangan lupa, ya, jangan sampai saking fokusnya iktikaf, ya, saking ingin mendapatkan tilawah yang banyak, qiyamul lail yang lama, kemudian kita lupa dengan kewajiban kita kepada keluarga, ya. Bagi kita yang punya istri, punya suami, punya anak, atau punya tanggungan yang lain, jangan sampai iktikaf ini yang hukumnya sunnah, ya,
menelantarkan kewajiban ataupun urusan yang lain yang sifatnya wajib. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan iktikaf dengan maksimal sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.